Dulu, profesi ini nyaris mustahil ditembus oleh orang asing, apalagi seorang perempuan asal Indonesia. Tapi hari ini, seorang gadis dari Malang justru dipercaya mengemudikan salah satu moda transportasi paling disiplin di dunia. Bukan sekadar membawa penumpang, tetapi ikut menjaga agar roda kehidupan di Jepang tetap berjalan. Di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi Jepang, muncul satu nama yang kini menjadi sorotan. Namanya Mahatmi Rismartanti, perempuan berusia 27 tahun asal Kota Malang, Jawa Timur. Mahatmi resmi mencatat sejarah sebagai perempuan berkebangsaan Indonesia pertama yang menjadi sopir bus di Jepang. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga menjadi simbol bahwa kemampuan anak bangsa mampu bersaing di tingkat internasional. Kisah ini ternyata bukan hanya tentang seseorang yang berhasil mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Di baliknya, ada persoalan besar yang sedang dihadapi Jepang. Selama puluhan tahun, transportasi umum Jepang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadwalnya tepat waktu, pelayanannya terkenal ramah, dan tingkat keamanannya sangat tinggi. Namun kini, sistem tersebut sedang menghadapi tantangan serius. Jumlah penduduk usia produktif terus berkurang, sementara banyak pengemudi bus memasuki usia pensiun. Bahkan, sebagian besar sopir bus di salah satu operator terbesar Jepang telah berusia di atas 50 tahun. Akibatnya, sejumlah rute mulai dikurangi karena kekurangan tenaga pengemudi. Jepang pun mulai membuka peluang lebih luas bagi pekerja asing melalui program visa, Specified Skilled Worker atau Tokutei Jino. Kesempatan inilah yang membawa Mahatmi menuju negeri Sakura. Sebelum mengenakan seragam pengemudi bus, Mahatmi sebenarnya bekerja sebagai customer service di Indonesia. Namun jauh sebelum itu, ia sudah memiliki mimpi yang tidak biasa. Sejak kecil, ia mengagumi kendaraan-kendaraan besar. Ia sering melihat pamannya mengendarai truk dan merasa kagum dengan kemampuan mengendalikan kendaraan berukuran raksasa. Ketika melihat informasi lowongan sopir bus Jepang di media sosial, Mahatmi langsung merasa inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Meski sempat membuat keluarganya khawatir, ia tetap mantap mengambil langkah besar tersebut. Perjalanannya tentu tidak mudah. Sesampainya di Jepang, Mahatmi harus menjalani pelatihan intensif selama 6 bulan di pusat operasional Tokyu Bus di kawasan Nichigaoka, Kawasaki. Ia tidak hanya belajar mengemudikan bus sesuai standar Jepang, tetapi juga harus memperoleh lisensi kendaraan besar, memahami aturan lalu lintas yang sangat ketat, hingga menguasai bahasa Jepang untuk melayani penumpang. Di Jepang, menjadi sopir bus bukan sekadar bisa menyetir. Setiap akselerasi harus halus, setiap pengereman harus nyaman, dan setiap pengumuman kepada penumpang harus disampaikan dengan sopan menggunakan bahasa Jepang. Mahatmi bahkan mengaku tantangan terberat justru datang dari komunikasi. Pernah suatu ketika saat latihan, ia harus membantu penumpang yang mengalami kendala pada kartu pembayaran elektronik. Saat itulah, ia merasa seluruh kosakata yang dipelajarinya seolah menghilang. Namun, ia memilih terus belajar. Setiap malam, setelah selesai pelatihan, Mahatmi kembali membuka buku, menghafal istilah pelayanan, melatih pelafalan, hingga mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di dalam bus. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Pada bulan Maret, Mahatmi resmi dinyatakan lulus dan mulai bertugas sebagai pengemudi Tokyu Bus. Di hari pertamanya, ia langsung dipercaya mengoperasikan beberapa perjalanan dalam satu hari. Di balik kemudi, perempuan asal Malang itu bukan hanya membawa bus menuju halte berikutnya. Ia juga membawa keramahan khas Indonesia dengan senyum, sapaan hangat, serta pelayanan yang ramah kepada para penumpang. Mahatmi perlahan mendapat apresiasi dari masyarakat Jepang. Tak butuh waktu lama, kisahnya menyebar ke berbagai media internasional hingga menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Ribuan warganet menyampaikan rasa bangga, banyak yang menyebut Mahatmi sebagai inspirasi baru bagi generasi muda Indonesia yang ingin berkarier di luar negeri. Di sisi lain, keberhasilan Mahatmi juga menjadi sinyal bahwa Jepang kini semakin membuka peluang bagi tenaga kerja asing yang memiliki kompetensi dan disiplin tinggi. Bahkan Tokyu Bus menargetkan sebagian rekrutmen sopir barunya berasal dari pekerja asing melalui jalur visa SSW. Artinya, kisah Mahatmi mungkin bukan yang terakhir. Bisa jadi, akan ada semakin banyak anak muda Indonesia yang mengikuti jejaknya. Pada akhirnya,
Kisah Mahatmi Rismartanti mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sangat bermakna. Tidak ada profesi yang terlalu tinggi atau terlalu sulit jika dijalani dengan kesungguhan, kemauan belajar, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Kini, setiap kali bus berwarna biru putih milik Tokyo Bus melintas di jalanan kota Kawasaki, ada kebanggaan Indonesia yang ikut melaju di balik kemudinya. Seorang perempuan asal Malang yang membuktikan bahwa mimpi masa kecil, sejauh apapun jaraknya, tetap bisa menjadi kenyataan. Gambatte お客さんが目的地まで安全で送りたい。お願いします。一歩ずつ奥へお進みください。はい、どうぞ。ありがとうございます。楽しみです。頑張ってお客さんが目的地まで安全で送りたい。本当に嬉しいですね。幼い頃からの憧れ、ポスターが見たら多分これは私だよと思いました。どうしようもうわからないですから、そのコミュニケーションは多分ちょっと難しいです。恐れ入りますが、ご乗車になりましたら一歩ずつ奥へお進みください。Aku kurang 2 minggu lagi sudah kerja sendirian. Oh gitu. Semangat, hati-hati. まあいつも通りの亜美さんに行けば大丈夫だよ。言うのはダメ。そう。私にとって大きな一歩だと思いますし、お客様の笑顔を乗せて走るバスの運転士になりたいと思います。